masker juga ya, jadi kita tidak bisa melihat muka secara langsung. Hari ini sesuai dengan temanya ya, sharing tentang studi di SMA, fun moments, aku mau membawa kalian ke dalam perjalanan aku nih. Kalau di gambar ini kesannya kayak mesin waktu gitu ya. Jadi kita mau mundur beberapa tahun ke belakang untuk sama-sama lihat di zaman kayak gimana sih gitu ya, zaman-zaman SMP khususnya ya. Nah, hari ini aku mau bawain tentang journey judulnya. Journey itu sebenarnya artinya apa sih arti sesungguhnya? Ada dua ya, ada an act of traveling from one place to another, kayak kita jalan-jalan gitu ya, ada dalam sebuah perjalanan, atau yang kedua adalah a long and often difficult process of personal change and development. Dan hari ini sebenarnya aku lebih mau fokus ke yang kedua gitu, perjalanan yang aku maksud adalah perjalanan panjang yang sebenarnya tuh banyak tantangannya, banyak naik turunnya, tapi benar-benar mengubahkan aku, membuat aku menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang karakternya itu bisa dibilang 180 derajat bedanya, karena sudah mengalami proses yang luar biasa yang Tuhan izinkan aku untuk lewatin. Nah, jadi teman-teman, aku juga kaget sebenarnya pas lagi nyusun ini gitu ya. Aku ingat-ingat aku masuk SMP tahun berapa ya? Ternyata aku masuk SMP 10 tahun lalu, guys. Tahun 2011, udah lama banget ya. Aku juga kaget gitu kan. Ini kalau kita lihat Burut, Pak Heru, kemarin ada Mem Hasin, Pak Paulus, mereka tuh dari 10 tahun lalu sampai sekarang nggak berubah. Jadi kalian nggak akan menyadari perubahannya karena sampai sekarang mukanya masih sama, guys. Nah, terus aku lanjut SMA tahun 2014 di SMAK 3 dan kuliah tahun 2017. Jadi aku udah tahun keempat kuliah sekarang. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, ini tuh udah 10 tahun lalu. Berarti mungkin udah beda banget zamannya sama kalian gitu ya, meskipun rasanya kayaknya belum lama-lama banget gitu lulus dari SMP. Nah, ini adalah foto aku untuk kelas 7. Ini pasti Pak Heru sama Burut pasti ingat semua ya orang-orang yang ada di foto ini yang bandel-bandel terbandel dunia pokoknya foto ini. Ini tuh zaman-zaman alay-alaynya gitu ya, semua masih demen foto-foto di kelas pakai kamera gitu ya. Nah, aku mau cerita nih dari gambaran ini bisa dilihat di 10 tahun lalu tuh masih sealay ini gitu ya kita-kita. Nah, kalau di masa aku, SMP itu adalah masanya DSLR atau kamera yang kalian tahu ya, kamera yang berlensa gitu adalah benda yang paling keren. Jadi tuh kita semua berlomba-lomba bawa-bawa itu di kelas. Baru udah tahu nih ada Dion, ada Didi nih ya, bandel-bandel semua ya Bu. Nah, ini tuh jadi hobinya kita setiap kali di jam istirahat, di jam pergantian kelas kayak wah yuk kita foto-foto pakai SLR sampai eskul fotografi tuh jadi eskul paling laku dulu gara-gara semua tuh pengen keren gitu ya pakai kamera gitu kemana-mana. Yang kedua adalah BB. Ini tuh lagi masa-masanya BlackBerry. Semua anak bawa-bawa BB ke sekolah sampai kena sita guru. Ini masa-masanya banget nih ya. BB Gemini tuh wah handphone paling keren. Sekarang mah nggak ada apa-apanya ya dibanding iPhone sama Samsung gitu ya. BB tuh dulu semua orang pengen punya BB pokoknya. Nah, terus siapa di sini yang masih pernah jajan di warung Deden di depan? Ini tuh jadi makanan favoritnya kita kalau lagi tambahan hari Sabtu, kalau lagi pengayaan, kalau lagi pulang sekolah, semuanya itu berlomba-lomba pengen jajan Indomie goreng setengah mateng. Itu tuh kayaknya udah makanan paling mewah kita zaman SMP. Nah, ini juga foto zaman karya wisata nih ya, karya wisata kemana ya ini Bu ya? Ke museum yang kita selalu datengin setiap karya wisata deh pokoknya ya. Foto loncat tuh jadi pose paling keren. Wah, tiap kali karya wisata saatnya foto-foto gaul lah pokoknya di masa itu kayaknya tuh yang kita lihat sekarang alay itu dulu keren, guys. Nah, ini juga jadi salah satu pengalaman aku yang paling berharga waktu SMP. Jadi tuh dulu penabur bikin kayak semacam program winter camp ke China. Dan aku juga gak ngerti gimana ya, waktu itu aku satu-satunya orang dari P1 yang ikut. Jadi tuh aku bener-bener sampai bandara itu baru kenal sama teman-teman lain dari P2, dari dari P4, pokoknya dari segala SMP penabur yang lain kayak gitu. Tapi justru kelas 7 itu adalah momen pertama kali aku merasakan yang namanya keluar negeri sama teman-teman yang baru dikenal. Dan itu merupakan langkah yang paling berani gitu ya, karena ya baru lulus SD terus masuk SMP tiba-tiba udah berani pergi ke luar negeri sendiri. Tapi untungnya ya menurut aku ini kesempatan yang berharga juga ya dari penabur waktu itu. Jadinya aku memberanikan diri buat ikut gitu. Nah, terus kedua kalinya aku juga sempat ikut lagi pas kelas 9 summer camp di kejadiannya aku sendiri dari P1 dan teman-teman lain itu dari sekolah lain. Cuman karena aku satu-satunya orang dari sekolah aku sendiri, akhirnya mau nggak mau kita jadi berbaur kan sama yang lain, dan justru sampai sekarang kita semua tuh masih teman dekat gitu. Mereka semua udah kuliah juga, tapi
kita masih temenan baik gitu karena pernah spend time bareng-bareng dan ngalamin experience yang sama waktu itu, sama-sama pergi summer camp kan. Jadi SMP itu adalah momen-momen pertama dianggap dewasa gitu ya dan dibolehin untuk pergi ke luar negeri sendiri waktu itu. Nah, ini adalah foto ujian praktek. Ini juga kenangan terindah ya menurut aku gitu. Hopefully kalian merasakan kenangan yang sama ya guys, meskipun online aku percaya pasti ada keseruannya sendiri gitu untuk ujian praktek. Dulu itu kita tuh selalu ada drama. Jadi tuh nih ujian praktek yang paling ditunggu-tunggu lah ya sama semuanya tuh kayak wah semua dress up dan ini tuh waktu itu aku bawain drama Lutung Kasarung. Ini kita demi-demian pilih Lutung Kasarung supaya Feral bisa dandan pakai kostum monyet. Jadi kita kayak udah Lutung Kasarung aja biar si Feral nih yang pakai kostum monyet ini bisa kita kerjain waktu itu kan. Cuman memang jadi momen yang berharga banget karena momen latihannya, momen belajar barengnya, momen tampil barengnya tuh kayaknya rasanya benar-benar jadi something yang nggak bisa dilupain gitu sampai sekarang. Makanya aku sampai masih simpen gitu ya foto-foto zaman Upra karena memang memorable banget gitu sebagai masa-masa terakhir aku sebelum lulus dari SMP. Nah, dari sekian journey di SMP yang tadi aku ceritain ya itu mungkin cuman fun moment, hal-hal yang singkat gitu. Tapi sebenarnya di balik itu journey aku di PS1 itu mengubah aku jadi pribadi yang berbeda, teman-teman. Yang pertama itu tadinya tuh orang ikut-ikutan, ada tren kayak tadi contohnya SLR, BB, Indomie goreng setengah matang yang tidak sehat gitu ya. Kayaknya semua yang teman-teman lakukan pengen ikutin gitu kan, pengen ikut-ikutan. Tapi ketika akhirnya sudah lulus, berubah gitu. Kita mulai menyadari bahwa oh kita nggak bisa ikut-ikutan terus ya, kita mesti punya prinsip, kita mesti bisa menilai mana yang baik dan mana yang enggak, ikuti mana yang baik dan buang mana yang kurang baik. Yang kedua itu dari niru-niru orang lain, jadi kreatif dan inovatif. Aku merasa di PS1 itu banyak banget program-program yang bikin kita untuk terpaksa ya dalam tanda kutip, awalnya tuh terpaksa dibuat untuk menjadi kreatif gitu. Tapi ujung-ujungnya kita jadi terlatih dari tugas yang diberikan guru, dari program sociopreneurship, kita jadinya belajar untuk jadi pribadi yang lebih kreatif dan inovatif. Nah, yang ketiga itu adalah insecure. Awalnya kayaknya kalau ngelihat orang lain, oh kayaknya dia lebih bisa di sini ya, dia lebih bisa di situ ya. Akhirnya jadi lebih percaya diri karena udah tahu menemukan potensi diri kita tuh yang unik, yang nggak dimiliki orang lain tuh apa. Dan akhirnya belajar juga karena di-push sama guru-guru, potensi kita dikembangin. Akhirnya kita belajar untuk jadi percaya diri. Dan yang terakhir adalah dari impulsif. Impulsif itu artinya tuh membuat keputusan secara tergesa-gesa gitu ya. Kayak apa-apa tuh, ayo mau belanja langsung beli. Mau buat keputusan apa langsung ikut kayak gitu. Akhirnya jadi lebih bisa mengontrol diri dan menahan diri kayak gitu. Nah, tapi satu highlight yang menurut aku berharga banget dari perjalanan aku di PS1 adalah itu pertama kali aku cinta sama konsep sociopreneurship, teman-teman. Ini aku nggak pernah tahu sebelumnya, tapi gara-gara aku di PS1, aku jadi belajar sociopreneurship tuh sebenarnya apa dan bagaimana. Dan bisa dibilang sampai hari ini, cita-cita aku tuh nggak berubah sejak SMP. Aku tetap pengen jadi seorang sociopreneur, dan puji Tuhannya, langkah hidup aku itu, entah gimana Tuhan tuh lead aku untuk tetap terus ada di tracknya sociopreneur kayak gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa SMP adalah momen pertama kali aku itu menemukan truest passion aku, apa hal yang paling aku suka, apa hal yang paling aku cinta, apa hal yang aku pengen tekunin sampai nanti aku selesai sekolah kayak gitu. Nah, selanjutnya masuk ke masa SMA ya teman-teman. Masa SMA itu adalah masa-masa kita belajar untuk jadi pribadi yang lebih dewasa ya tentunya. Kayak ini transisi dari SMP ke kuliah, dan di SMA pun aku juga belajar banyak banget berbekal dari apa yang aku dapat waktu aku di PS1. By the way, Bu, suara aku masih jelas kan ya? Soalnya nih noise di belakangnya lagi lagi agak noisy. Oke. Thank you, Pak. Nah, masuk ke SMP. Ini foto aku waktu kelas 10. Aku waktu itu sedikit cerita ya guys tentang SMP. Aku itu masuk di SMA benar. Sedikit cerita, aku tuh sebenarnya dulu masuknya SMA IPA, SMA IPA. Tapi ada satu hal yang sangat unik yang aku yakin jarang banget dialamin sama anak-anak lain, yaitu orang tuaku nge-push aku untuk pindah. Aku tuh kekeh banget pengen masuk IPA, benar-benar kayak nggak mau apa, pokoknya aku mau IPA gitu, aku mau nerusin usaha papa aku di bidang food tech waktu itu, di bidang teknologi pangan gitu kan. Cuman orang tua aku tuh benar-benar kayak tetap bilang, kamu tuh
bakatnya di IPS, kamu tuh bakatnya di IPS, udah kamu pindah IPS aja gitu. Padahal aku tahu dalam hati, aduh gak mau IPS, aku maunya IPA, pengen dilihat lebih pintar, pengen dilihat lebih gini, lebih gitu, pengen lebih bebas dan seterusnya gitu kan. Akhirnya orang tua aku tuh sampai pindahin aku ke Yayasan Penabur. Jadi mereka sampai ke Yayasan Penabur buat pindahin aku ke jurusan IPS. Tapi aku bisa bilang bahwa itu adalah satu keputusan yang aku nggak pernah nyeselin gitu loh, kayak apa yang orang tua aku lihat dalam diri aku ternyata benar gitu, bahwa bakat sesungguhnya aku punya itu sebenarnya emang ada di IPS waktu itu. Akhirnya aku masuklah ke Semak 3 IPS. Nah, SMA itu adalah menurut aku momen-momen aku benar-benar aktif organisasi. Waktu SMP itu aku banyak dilarang sama orang tua aku. Mama aku bilang kayak jangan ikut OSIS nanti nilai kamu turun gitu-gitu kan. Akhirnya aku nggak pernah ikut OSIS waktu di SMP. Cuman puji Tuhannya masih ada kesempatan lain di PS1 yang bisa aku lakukan untuk explore hal-hal yang aku suka gitu, yang aku punya, sehingga akhirnya meskipun gak ikut organisasi aku tetap bisa menemukan hal-hal baru kayak gitu. Tapi akhirnya pada saat SMA aku merasa bahwa aktif organisasi menjadi pembelajaran yang paling berharga saat itu. Dan ini adalah foto aku ketika menjadi OSIS bidang 10 atau OSIS bahasa Inggris. Dan waktu itu adalah pertama kalinya bidang 10 ini dimunculkan di seluruh sekolah based on peraturan pemerintah gitulah pokoknya. Jadi ini menjadi salah satu bidang OSIS yang paling baru, dan aku waktu itu join sebagai sekretaris, dan aku bersyukur banget ternyata dari bidang 10 itu aku juga belajar banyak banget, dan kita dapat penghargaan itu kayak Best English Day dari seluruh SMA Penabur, dan sampai sekarang penghargaan itu masih bertahan di Semak 3. Jadi kayak kira-kira udah 6 tahun terakhir, 6 tahun berturut-turut Semak 3 dapat penghargaan English Day ini gitu. Berangkat dari angkatan pertama waktu itu pas aku jadi OSIS bidang 10. Jadi aktif organisasi bisa dibilang menjadi pelajaran yang paling berharga waktu aku SMA. Nah, yang kedua adalah belajar untuk keluar dari zona nyaman untuk mengembangkan potensi diri. Ini adalah pengalaman aku waktu SMA, memberanikan diri untuk maju kampanye ketua OSIS, teman-teman. Jadi waktu itu karena akhirnya udah ikut OSIS di bidang 10, akhirnya guru aku push aku untuk coba maju untuk jadi calon ketua OSIS, dan akhirnya di SMA tuh benar-benar belajar yang kampanye ketua OSIS gitu ya. Padahal di SMP tuh udah ya sebenarnya kesempatan itu gitu. Waktu itu aku ingat banget zaman aku SMP tuh namanya Sindri. By the way, Burut sekarang Sindri udah jadi dokter loh. Dia udah mau lulus sekolah kedokteran. Adiknya ada di sini, adiknya Gloria. Oh ya ampun. Adiknya Sindri. Iya. Wow, keren banget Sindri. Aku ingat banget di momen SMP tuh Sindri yang jadi ketos waktu SMP di PS1 gitu. Tapi SMA akhirnya kita cuma setahun kalau nggak salah bareng, tuh Sindri pindah gitu kan. Tapi masih ingat terus karena aku memang dulu banyak main sama Sindri kan. Aku masih ingat gimana dulu dia jadi ketos, gimana pengalaman dia, dan berangkat dari apa yang aku lihat dari dia gitu ya. Aku juga belajar untuk coba melakukan itu ketika aku akhirnya jadi ketos di SMA kayak gitu. Dan puji Tuhan waktu itu akhirnya keterima. Ini pasangan calon wakil ketua OSIS aku waktu itu adalah alumni P2, teman-teman. Jadi P1 P2 bersatu jadi satu tim, dan entah gimana aku ngerasa kayak itu menjadi sesuatu kekuatan yang saling melengkapi gitu. Dengan bekal Devin waktu itu di P2, dengan bekal aku di P1, ternyata ketika kita gabung jadi satu tim di Semak 3, itu asik banget gitu jadinya, karena kita punya background di sekolah yang lumayan berbeda gitu ya, cara sistem-sistemnya, konsep-konsep yang didorong sama guru-guru tuh agak berbeda gitu. Dan aku bersyukur banget karena P1 tuh punya ciri khas, P1 itu punya ciri khas sociopreneurship, P1 tuh punya ciri khas kepekaan sosial, dan itu benar-benar kebawa banget sampai masa kepemimpinan aku waktu di OSIS Semak 3 kayak gitu. Nah, itu adalah satu momen yang aku benar-benar kayak dari ngerasa, aduh perlu gak ya jadi ketos, akhirnya orang tua aku izinin setelah proses negosiasi yang lumayan panjang, dan akhirnya aku memutuskan untuk memberanikan diri untuk bisa ngambil tanggung jawab yang lebih besar menjadi ketua OSIS gitu. Nah, ini adalah foto waktu pelantikan waktu itu. Di sini aku ngerasa kayak satu hal yang paling berharga ketika aku belajar jadi ketua OSIS adalah mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin dengan segala tantangannya. Menjadi pemimpin itu kadang-kadang kelihatannya kayak wah itu ya, kayak dapat posisi gitu ya, kayak dapat nanti enak dapat sertifikat ketua OSIS, masuk kuliah gampang, atau misalnya di CV buat nanti kerja juga dilihat kayak oh dia udah pernah punya pengalaman memimpin organisasi. Tapi gak semudah itu teman-teman. Menjadi ketua, menjadi pemimpin itu tuh tantangannya luar biasa. Ngalamin yang namanya harus berkomunikasi sama teman-teman satu tim, berkomunikasi sama siswa di satu sekolah,
berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan pihak eksternal, mengelola emosi, gimana kita harus sabar-sabar, harus tetap kuat meskipun kayaknya kok orang-orang yang diajak kerja sama gak bisa bekerja sama dengan baik, kok kayaknya apa yang kita lakukan udah berusaha maksudnya baik, tapi ditangkapnya secara negatif. Ada program yang efektif, ada program yang gak efektif, itu semua belajar ketika aku masuk OSIS dan jadi ketua OSIS gitu. Perjuangannya sama sekali gak gampang teman-teman. Aku pernah ngalamin yang namanya seminggu full nangis-nangis di depan ruang guru untuk membereskan suatu problem sama guru yang jadi pembina OSIS waktu itu. Ngalamin yang namanya selek sama teman satu tim. Tapi semua proses gak enak itu sebenarnya benar-benar jadi pengalaman berharga. Karena aku sekarang jadi tahu gimana caranya menghandle problem, khususnya problem di bidang komunikasi ya. Sama tim aku sendiri dan sama guru-guru yang jadi pembina OSIS waktu itu. Dan itu menjadi bekal yang berharga sampai sekarang aku kuliah gitu ya, di jurusan ilmu komunikasi juga gitu. Nah, ini aku yakin banget kalau misalnya cup sekolah itu jadi sesuatu yang dinanti-nanti sama semua anak SMP ketika dia mau lulus dan masuk ke SMA. Aku ingat banget waktu aku di P1 ketika mau masuk SMAK 3 yang aku ingat-ingat adalah pokoknya gue harus jadi panitia SMAK 3 Week kayak gitu. Gue harus jadi panitia cup sekolah gitu. Tapi ternyata yang bener teman-teman, panitia cup sekolah itu benar-benar jadi bekal yang super berharga buat nanti masuk kuliah. Kenapa? Di cup sekolah ini kita tuh belajar banyak hal. Kita belajar bikin event, kita belajar komunikasi sama pihak eksternal, belajar yang namanya susahnya cari duit, susahnya cari dana, belajar gimana caranya kita bikin proposal. Itu semua tuh kita bakal butuhin banget di kuliah, sedangkan sampai ke dunia kerja gitu ya. Seperti yang aku alami misalnya di magang, banyak banget bekal-bekal yang aku belajar tuh dari SMA. Nah, di kamp sekolah ini kita tuh belajar cari sponsor. Menurut aku itu adalah satu hal yang penting banget gitu. Kita bisa berkomunikasi sama orang-orang yang jauh lebih tua daripada kita. Kita meyakinkan mereka bahwa acara kita itu benar-benar layak untuk mereka sponsori karena mereka bisa promosi di acara kita dan bisa mendukung tujuan perusahaan mereka kayak gitu. Itu benar-benar sesuatu yang menurut aku bekal berharga yang perlu kita coba gitu ya. Meskipun susahnya setengah mati, benar-benar susah banget, cuman itu menjadi suatu kepuasan tersendiri gitu, suatu pengalaman yang luar biasa ketika akhirnya goal berhasil dapat sponsor yang bagus. Kayak misalnya waktu di SMAK 3 Week dulu dapat sponsor BCA teman-teman, itu benar-benar jadi sesuatu yang kayak kepuasan banget kita bisa meyakinkan sponsor sebesar BCA untuk sponsorin acara yang kita buat kayak gitu. Dan itu menjadi bekal yang luar biasa dan harus dicoba meskipun nanti masih online sekalipun. Percayalah bahwa event online pun punya pengalaman yang spesial, event online pun punya nilainya tersendiri, dan zaman sekarang event online jadi bisnis yang oke juga gitu. Jadi jangan pernah remehin sesuatu yang online ya guys. Online tuh sekarang jadi something yang penting untuk dipelajari. Nah, di momen SMA juga aku akhirnya belajar untuk ngambil kesempatan menjadi sukarelawan atau volunteer. Ini juga something yang kalian perlu coba teman-teman. Jadi kita tuh masih sebanyak-banyaknya ambil kesempatan buat ikut organisasi di dalam sekolah maupun coba untuk memperlebar koneksi kita, memperlebar network dan pengalaman kita di luar sekolah. Salah satunya dengan cara menjadi volunteer. Volunteer ini bisa dilakukan dengan cari di platform kayak Indorewan, atau kalian bisa lihat yayasan-yayasan yang buka kesempatan volunteer, dan di Instagram pun ada banyak banget platform-platform yang memberikan informasi tentang volunteering, dan kalian harus coba karena pengalamannya juga punya pengalaman tersendiri. Kalian juga belajar manage event, belajar public speaking, belajar interpersonal communication atau komunikasi one on one gitu ya, komunikasi perorangan, dan juga event management. Dan ini kalian cuma bisa dapetin kalau kalian coba. Ini sesuatu yang nggak bisa cuma dibaca di buku, bukan sesuatu yang cuma bisa dilihat, tapi kalian harus coba mengalami itu, karena itu menjadi bekal yang berharga juga teman-teman untuk bisa mengelola tim, untuk bisa berkomunikasi sama orang-orang yang lebih tua daripada kita, dan seterusnya. Ini adalah pengalaman aku waktu ikut offline campaign sama Facebook waktu itu. Nama campaign itu adalah Think Before You Share, yang sebelah kiri itu di Bundaran HI, bawa-bawa balon, bawa-bawa banner, harus ngomong ke orang, harus berhentiin orang, kasih tahu orang tentang gimana kita tuh harus berpikir sebelum membuat keputusan memposting sesuatu di sosial media supaya apa yang kita posting itu jadi sesuatu yang positif. Awalnya rasanya malu banget mesti berhentiin orang, tapi ternyata pengalaman itu bikin aku jadi berani untuk ngomong sama orang yang belum dikenal, berani untuk ngomong di depan umum, meskipun awalnya itu kayaknya aduh deg-degan banget, malu-malu banget, tapi justru karena titik langkah berani yang aku ambil waktu itu sampai sekarang kayaknya benar-benar bermanfaat banget gitu ya. Masih berasa banget kayak sekarang tuh udah gak ada malunya lagi lah, apalagi aku
kuliah ilmu komunikasi setiap minggu, bahkan setiap hari harus presentasi teman-teman. Jadi itu udah menjadi sesuatu hal yang terbiasa lah, kita bisa karena terbiasa gitu ya. Dan menurut aku kalian layak banget untuk coba volunteering gitu, melatih kepekaan sosial kalian juga, melatih kalian untuk bisa networking sama banyak orang dari berbagai latar belakang, dan itu sesuatu soft skill yang penting. Nah, salah satu fun moments juga di masa SMA adalah merasakan wisuda pakai kebaya, guys. Karena kan SMP wisuda pakai seragam ya. Dari SMP tuh wah kayak ngiri banget sama anak-anak P2. Kok anak P2 pakai kebaya sih gitu ya. Akhirnya pas masuk SMA bisa merasakan gitu ya, namanya wisuda tuh berkebaya gitu. Nah, ini di foto ini adalah alumni P1, aku sama Ica. Dan yang bawah itu adalah alumni P2, Fanuel sama Devin gitu. Dan aku ngerasa ini salah satu tim yang selalu kita tuh bareng-bareng gitu lah, entah di OSIS, entah di prom night, entah di yearbook, semua tuh kita selalu kerjain bareng-bareng. Dan menurut aku menjadi suatu persahabatan yang indah juga gitu ya, antara teman-teman dari berbagai sekolah atau SMP, akhirnya pas SMA jadi satu tim yang kompak kayak gitu. Dan ini menjadi salah satu hal yang aku syukuri banget di momen SMA aku. Dan of course gitu ya, aku yakin pasti ini sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu dari awal masuk SMA, yaitu prom night teman-teman. Jadi prom night itu kayak malam perpisahan kita, malam kita bisa benar-benar kayak ngenang masa-masa SMA kita gitu untuk terakhir kalinya sebelum kita semua misah ke tempat kuliah masing-masing. Karena beda ya, SMP tuh kita masih bisa ketemu teman-teman yang sama di SMA, tapi ketika kuliah itu benar-benar rasanya sesuatu berpencar, dan buat ketemu itu kayak rasanya susah kayak gitu, karena semua udah punya kesibukan masing-masing kayak gitu. Tapi yang seru dari prom night juga adalah bukan cuman seneng-senengnya aja teman-teman, bukan cuman happy-happynya, nyanyi-nyanyi pas acara perpisahan, tapi sensasi kita mempersiapkan acara prom night-nya sendiri gitu, karena prom night itu juga mesti di-prepare, prom night juga kita gak bisa cuma bayar I.O, kita juga masih harus urusin sendiri dari nol, dan itu justru keseruannya gitu, merasakan serunya menikmati acara yang kita rancang sendiri kayak gitu. Itu aku alamin semua waktu SMA. Nah, terus journey di SMA mengubahku jadi kayak gimana sih? Yang pertama itu adalah sebagai anak IPS gitu ya, aku tuh belajar dari menghafal jadi memahami. Mungkin dulu selalu ya gitu dibilang sama guru-guru, sering banget ya, pasti apalagi Pak Heru gitu ya, sebagai guru IPS pasti nangkep banget nih, jangan dihafal gitu, dipahami. Kita tuh kadang-kadang nggak ngerti dulu, gimana caranya memahami, ya namanya ujian yang mesti dihafal gitu kan. Cuman karena aku akhirnya masuk SMA IPS gitu ya, dan itu semua kan pelajarannya saya pelajaran menghafal ya, sejarah ada dua, Indonesia sama sejarah dunia, terus ada pelajaran sosiologi, ada pelajaran geografi, bisa dibilang semuanya mesti dihafal. Tapi ternyata teman-teman, cara yang terbaik itu memang dipahami. Itu bener banget seperti yang semua yang guru-guru bilang gitu. Sekali kita memahami, kita belajarnya enjoy, kita bisa pahamin konteksnya, ternyata kita jadi jauh lebih nempel di kepala. Bahkan ada hal-hal yang harusnya mungkin udah lupa dari kapan tahun karena dihafal mati, tapi karena dipahami jadinya ingat sampai sekarang. Itulah pentingnya memahami daripada menghafal gitu ya. Dan itu ke bawah sampai kuliah teman-teman, karena aku juga kuliah di ilmu sosial, mau nggak mau semua pelajarannya juga something yang aku harus pahami, nggak bisa cuma dihafalin doang, karena nggak bakal cukup nih otak untuk menghafal semuanya gitu ya. Nah yang kedua adalah dari gak enakan jadi berani mengkonfrontasi sesuatu. Aku ngerasa budaya Indonesia itu sering banget ya namanya itu ngomongin di belakang, gak enakan sama orang, gak berani negur, tapi akhirnya pas SMA itu semua udah gak bisa dilakukan teman-teman. Kita udah gak bisa lagi namanya itu gak enakan sama orang. Kita tuh mesti berani untuk ngomong di depan orangnya secara langsung, tegur baik-baik, ajak komunikasi dengan baik, karena gak bisa terus-terusan selalu ngomongin di belakang. Itu sesuatu yang harus diubah ya teman-teman, itu sesuatu yang mesti dipelajari supaya kita belajar untuk berani tegas sama orang dan berani berkomunikasi secara langsung sama orang lain. Yang ketiga adalah dari cengeng jadi strong. Nih strong O-nya panjang ya, soalnya emang bener-bener ya teman-teman, dari yang kerjanya nangis mulu, sekali diomelin nangis, diomongin orang nangis gitu ya, apa-apa kayak pengennya gak mau ada masalah sama sekali dalam hidup ini gitu ya. Akhirnya pas SMA karena banyak tempaan yang aku alami, banyak problem-problem pribadi maupun organisasi yang aku alamin, akhirnya itu membentuk aku jadi pribadi yang kuat. Sekarang kayak gak gampang letoy gitu ya, kalau ada terpa angin tuh kayak masih bisa berdiri teguh tuh gara-gara problem-problem yang aku alami di SMA. Dan yang terakhir adalah dari mau disukai jadi apa adanya. Dulu mungkin kita masih belajar kayak pengen gimana biar semua orang suka sama kita gitu ya, gimana biar kita nggak ada kesalahan di mata orang terus supaya semua orang nerima kita. Jawabannya itu sesuatu yang mustahil alias gak mungkin. Pas masuk SMA, masuk organisasi, aku belajar akhirnya ya aku nggak perlu berusaha untuk terus disukai, aku cuma harus berusaha untuk terus
jadi orang yang berkarakter baik sesuai firman Tuhan, supaya ya orang melihat aku jadi teladan waktu itu, karena aku ketua OSIS ya, jadi kayak lumayan cukup terbeban untuk gak boleh jadi contoh yang gak baik buat teman-teman di satu sekolah kayak gitu. Tapi akhirnya berusahanya bukan untuk disukai teman-teman, gak harus ikut-ikutan jadi kayak orang lain, ikut-ikutan pergaulan yang mungkin gak baik buat kita demi bisa disukai. Akhirnya aku belajar ya udah apa adanya aja, pasti teman-teman yang akan main sama kita, pergaulan kita tuh akan mengikuti diri kita tuh seperti apa kayak gitu. Nah, aku pengen tanya juga sih ya ke teman-teman, ketika kalian tadi lihat timeline yang di depan ini ya, timeline yang ini, kita kayak mikir hidup kita itu cuma SMP, SMA, kuliah, habis itu langsung lanjut yang tadi gitu, langsung lanjut ke kerja, menikah, punya anak, punya cucu, menghabiskan masa tua, meninggal, lalu masuk surga gitu ya. Aku dulu mikir kayak gitu teman-teman. Oh kayaknya hidup gue nih habis kuliah udah setengah jalan nih, habis ini kerja, gini, sampai akhirnya aku meninggal gitu. Tapi jawabannya teman-teman, life is not just as simple as that gitu. Hidup itu gak cuma sekedar kamu hidup untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang yang punya uang, lalu kamu meninggal. Gak segampang itu gitu ya. Kayak hidup tuh jauh lebih besar daripada itu. Hidup itu jauh lebih banyak kejutan daripada itu. Hidup itu punya tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar hidup untuk menjadi sukses gitu. Karena dulu aku juga selalu berpikir, oh pokoknya gue harus jadi orang sukses, pokoknya gue harus punya uang, pokoknya gue harus jadi orang kaya dan seterusnya. Tapi ternyata itu bukan tujuan hidup yang paling penting. Dan aku belajar juga dari SMP, ketika belajar sociopreneurship, kita tuh belajar untuk tidak hanya menjadi sukses buat diri sendiri teman-teman. Kita belajar untuk jadi sukses buat memberkati orang lain. Kita belajar untuk jadi sukses supaya bisa bantu lebih banyak orang kayak gitu. Nah akhirnya di dalam cerita perjalanan aku ya dari SMP sampai SMA, aku itu menyadari bahwa Tuhan itu menciptakan kita semua dengan sebuah tujuan. Itu yang aku percaya. Tujuan kita tuh gak sama teman-teman. Gak semua orang tujuannya itu ya cuman kayak tadi gitu. Kayak timeline yang tadi aku bilang gitu. Kita tuh punya tujuan masing-masing secara pribadi, secara unik yang gak bisa dibandingin sama orang lain. Gak bisa kayak, oh kalau misalnya dia jadi dokter, berarti sukses itu jadi dokter. Gak kayak gitu teman-teman. Semua itu punya perjalanan masing-masing di bidang masing-masing dan gak ada yang namanya jurusan yang lebih baik daripada jurusan lainnya. Semua jurusan itu baik tergantung sama potensi diri kalian mana yang paling mau dikembangin dan di area mana kalian ingin menjadi saluran berkat buat orang-orang. Nah, ini adalah salah satu ayat yang jadi pegangan aku sejak SMP, SMA, kuliah gitu ya sampai sekarang. Ini menurut aku suatu hal yang penting banget buat kita semua untuk ingat gitu dari Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Semua tuh punya gitu ya, apa yang harus kita lakukan di dunia ini, gak cuma sekedar ya udah menjadi sukses dengan segala cara gitu. Dan ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan tuh udah persiapin untuk kita masing-masing panggilan hidup kita tuh apa, pekerjaan baik apa yang Dia mau kita untuk lakukan. Dan itu kita mesti berdoa, kita mesti tanya sama Tuhan, Tuhan mau aku menjadi berkat lewat area mana ya, menjadi berkat dengan cara cita-cita seperti apa dan kuliah di mana kayak gitu. Nah ini juga salah satu pembelajaran yang lain, yaitu Tuhan tuh mempersiapkan aku untuk menjalankan panggilan aku gitu teman-teman. Aku ngerasa kayak kalau aku nggak di P1, kalau mungkin aku masuk P2 atau SMP-SMP lain, aku mungkin gak akan pernah kenal sama sociopreneurship. Mungkin sampai hari ini aku nggak pernah milih jurusan ilmu komunikasi. Mungkin sampai hari ini aku nggak pernah tahu kalau aku tuh sebenarnya pengen bikin social enterprise, perusahaan sosial. Itu mungkin gak akan pernah ada gitu loh. Cuman ternyata dengan jalan hidup yang Tuhan udah siapin buat aku, Tuhan tuh mempersiapkan aku untuk bisa menjalani panggilan aku gitu di bidang yang udah Tuhan persiapkan dari awal kayak gitu. Nah ini juga salah satu ayat pegangan aku, 2 Timotius 3:17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi pekerjaan baik yang tadi Tuhan udah mau kita untuk lakukan, Tuhan tuh akan memperlengkapi kita teman-teman. Jadi gak perlu khawatir ketinggalan sama teman-teman yang lain, gak perlu khawatir kayak, aduh gue masih belum tahu nih SMA masih jurusan apa, jadi gue ambil IPA karena gue belum tahu mau kemana, gue gak tahu gue mau jadi apa, gue gak tahu mau kuliah di mana. Percayalah kalau misalnya kalian nanti jalanin journey-nya, pasti kalian akan menemukan sendiri, Tuhan akan lead kalian, arahin kalian kemana kalian harus mengambil langkah kayak gitu. Jadi ingat teman-teman, kalau kita tuh gak pernah sendirian di perjalanan ini. Kita semua tuh berlari di track kita masing-masing. Jangan pernah bandingin diri kamu sama orang lain, karena itu gak akan ada manfaatnya, gak akan ada habisnya. Tapi jangan pernah nganggap diri kalian tuh kurang dibanding yang lain, karena setiap kalian itu punya keunikan masing-masing dan tujuan hidup masing-masing yang Tuhan udah siapin buat kalian.
Jadi untuk penutup teman-teman, Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi aku bisa bilang di titik aku sekarang, kuliah semester akhir gitu ya, udah mau lulus, aku merasa banget Tuhan tuh benar-benar tuntun aku satu persatu perjalanan aku 10 tahun terakhir ini. Benar-benar ngerasa Tuhan tuh emang udah mempersiapkan masa depan terbaik buat kita semua. Jadi jangan pernah khawatir, kalian semua pasti akan dituntun untuk mencapai tujuan hidup kalian yang paling luar biasa di dalam Tuhan gitu. Mungkin itu sharing dari aku teman-teman. Aku terbuka banget buat semua pertanyaan, buat yang mau curcol, buat yang mau sharing. Karena kemarin di kelas 9 AB juga sama pada nanya, Ci, ini maksudnya apa sih Ci? Ini maksudnya gimana sih Ci? Cara milih jurusan gimana sih? Gitu. Itu kita bakal share di Q&A ya kalau misalnya ada yang mau bertanya gitu. Thank you teman-teman. Tuhan memberkati. Thank you Bresdi. Wah, saya speechless nih. Saya kayak dengerin apa seminar motivasi. Keren banget Bresdi. 2011 ya, berarti barengan sama saya masuk ya. Wah, bener-bener. Oh my Bener-bener. god, kita bareng ya Bu, saya baru Saya tahu. beda 1 tahun sih, saya masuk duluan. Saya 2010, ya masih baru lah saya waktu itu. Keren banget, keren banget. Apa, jarang-jarang gitu ya, ada orang tua yang menyarankan anaknya pindah dari IPA ke IPS. Dan ternyata di IPS juga bisa lebih sukses. Maka kalau misalnya Bresti masih tetap di IPA, entahlah sekarang bagaimana ya Betul sekali, Bu. Saya kejelasannya. nggak tahu deh saya masuk mana. Aduh, lucu. Iya, iya. Oke, oke. Saya buka pertanyaan buat anak-anak. Kolom chatnya udah saya buka. Mungkin mau bertanya, mau apa, silakan. Kita punya waktu cukup banyak, sekitar 15 sampai 20 menit lah, boleh. Yuk, silakan. Ayo, 9C dan 9D. Queenie, bagaimana dengan Queenie? Boleh kalau mau bertanya, silakan. Boleh bertanya apapun sama Blesti. Apa sih, bagaimana jurusan komunikasi itu, bagaimana? Silakan anak-anak. Ada Pak Suko juga tadi di sini, atau udah nggak ada? Yuk, Kanaya, kalau mau bertanya. Kalau nggak ada, ini Bu Ruth. Halo Blesdi. Ya, ya Bu Novi, silakan. Halo Ibu. Ya, kalau tidak ada, saya mau tanya beberapa anak-anak aja nih. Tadi yang sudah di-sharingkan sama Kak Blesdi, kalian mendapatkan apa? 1 atau 2 poin yang kalian dapatkan? Ya, boleh minta siapa ya? Nah, siapa nih? Yang dekat Ibu Novi aja nih, ininya apa namanya? Fotonya apa yang kalian dapatkan, dan kalau ada pertanyaan juga boleh disiapkan atau langsung di kolom chat. Nah, ada Kesia Jessica 9D absen 25. Kesia, apa poin penting yang kamu dapatkan? Kalau Bu Novi banyak banget ya, tadi Blesdi punya prinsip hidup, itu yang paling penting. Prinsip hidup itu yang tidak akan menggoyahkan kamu ya, walaupun punya banyak tantangan apapun, tapi ketika punya prinsip hidup yang jelas tidak akan goyah oleh tantangan atau masalah apapun. Silakan Kesia. Berani coba hal baru. Oke, boleh sedikit, jangan hanya 1 kalimat dong ya, sharing sedikit. Ayo Kesia, berani mencoba hal baru seperti apa? Ikut organisasi sama coba jadi orang yang bisa bantu orang lain lagi. Oke, kasih reaction dong teman-teman. Luar biasa ya, Kesia mendapatkan